Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspirasi, salam inspirasi. Alhamdulillah kita sehat semuanya saat ini meskipun PSBB masih berjalan terus bahkan diperketat untuk Jabodetabek, Jawa dan Bali juga. Alhamdulillah obras kita berjalan terus, obrolan cerdas atas request dan permintaan dari sahabat Inspirasi semuanya. Dan atas permintaan sahabat Inspire juga, kita akan membahas pada obras kali ini mengenai proses perputaran bisnis. Karena pelaku bisnis baik yang kecil, menengah maupun besar tidak semuanya memahami proses perputaran bisnis di perusahaan masing-masing. Jadi kali ini kita akan membahas proses perputaran bisnis dengan narasumber yang kita sudah beberapa kali ketemu dan berbincang, yaitu Bapak Lukmanul Hakim, Operational Director dari PT Inspire Indonesia Konsultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Lukman, kita ketemu lagi dalam Obras. Kita akan membahas mengenai operation business process yang akan kita bahas secara tuntas. Pengertiannya seperti apa, prosesnya seperti apa, kemudian apa saja sih di dalam bisnis proses itu yang perlu diketahui dan dipahami oleh pelaku bisnis. Karena banyak pertanyaan nih Pak mengenai sebetulnya di dalam bisnis itu apa sih yang harus diketahui, prosesnya seperti apa. Banyak yang belum memahami mengenai hal itu. Meskipun mereka sudah bertahun-tahun berkecimpung di dalam bisnisnya masing-masing, tapi apa sih triknya yang menjadi sesuatu hal yang paling penting dalam proses yang harus diketahui, disadari apabila ada kenaikan, penurunan dan sebagainya. Kita akan dalam dua sesi Pak, kita akan bagi dalam dua sesi. Untuk sesi pertama mungkin Pak Lukman bisa menyampaikan gambaran besarnya mengenai operating business system ini Pak. Baik, silakan. Terima kasih Pak Pria atas undangannya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan ya Pak, sehingga kita bisa kembali ngobrol dalam obrolan cerdas produksi Inspire Channel Pak ya. Nah, menarik sekali apa yang disampaikan Pak Pria tadi, bahwa bisnis proses atau operating bisnis proses ini merupakan hal yang penting karena hal ini adalah dilakukan berulang-ulang. Baik dari sisi industri yang kecil, menengah maupun yang sudah besar, ataupun di industri produk jadi ataupun industri yang mengolah produk atau industri distribusi perdagangan. Mereka ini sebetulnya melakukan hal yang sama. Bedanya di mana nanti ya kita akan bahas secara lebih detail mengenai bagaimana proses ini dilakukan. Segala macam industri juga pasti akan melalui proses. Apakah itu barang atau jasa, apakah produksi maupun distribusi, semuanya. Karena bisnis proses ini adalah mulai dari proses bagaimana dari hulu itu artinya dari mulai proses mungkin pengadaan ya, atau mempersiapkan produk atau jasa, dari mulai dulu sampai proses ini diproduksi, lantas disimpan kalau dia produk jadi, didistribusikan, dijual, ditagih sampai dengan uangnya kembali ke perusahaan. Tapi semuanya melalui proses namanya operating business cycle. Nah, nanti kita akan bagi di prosesnya, karena tadi yang disampaikan ada dua sesi. Nah, pada sesi pertama ini kita akan membahas mengenai satu cycle dulu, yaitu yang disebut dengan operating cycle. Nah, nanti sesi kedua kita akan siklus yang berikutnya. Apa saja bedanya? Nah, nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Kita akan bicara mengenai operating cycle. Itu bagian pertama dari keseluruhan perputaran proses bisnis. Operating cycle atau perputaran operasi ya, operasi. Apa itu Pak? Nah, kita mulai bahas begitu. Apa itu operating cycle atau siklus? Karena ini kenapa disebut siklus? Karena hal ini terjadi berulang-ulang. Berputar terus dari mulai pengadaan, produksi, penyimpanan, mendistribusikan, menjual, sampai dengan menagih. Nah, ini kan satu siklus. Nah, kenapa kita sebut dengan operating? Karena belum melibatkan, kita hanya melibatkan kegiatan operasional. Ya, nanti kenapa sih perlu dilakukan operating cycle ini kok menjadi perhatian gitu mungkin bagi CEO atau manajer?
karena proses ini berulang-ulang itu banyak melibatkan satu sumber daya yang digunakan dari sisi HRD atau human resources. Berapa sih jumlah orang yang akan terlibat di dalam operating cycle? Yang kedua, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Berapa resources lain yang akan digunakan? Kan bahan bakunya perlu berapa? Orangnya perlu berapa? Mungkin sumber-sumber misalnya seperti komponen-komponen biaya listriknya berapa? Nah, kalau ini tidak dihitung ataupun diberikan improvement yang terus menerus, maka operating cycle-nya akan menjadi membengkak atau panjang ya. Nah, ini pengaruhnya terhadap efisiensi di dalam proses operasional perusahaan. Begitu. Jadi dalam proses operasional ini, mulai dari bahan baku, belanja bahan baku sampai kemudian balik lagi menjadi modal tadi, balik lagi menjadi tagihan ya, atau piutang yang sudah terbayarkan, itu akan banyak melibatkan hampir semua bagian divisi dari perusahaan itu. Human resources tadi, terus kemudian operasional pabrik, misalnya kalau ini kita bicara masalah barang jadi ya Pak, di luar jasa ya. Jadi itu akan human resources. Kemudian operasional pabrik, factory, sistem di dalamnya, kemudian pada saat distribusi itu akan masalah penyimpanan, pengiriman sampai dengan penagihan kembali sehingga barang itu uang itu kembali ke perusahaan gitu ya. Nah, di sini dari beberapa divisi termasuk di dalamnya HR tadi, kalau tanpa adanya pengendalian dari siklus proses operasional ini akan berakibat bahwa prosesnya akan lebih lama, kemudian biaya akan lebih besar sehingga tidak terjadi efisiensi. Sehingga mungkin di awal akan meningkatkan biaya operasional, biaya produksi sehingga harganya mahal, sehingga akan merugi, atau bahkan di ujungnya bisa tutup ini perusahaan gitu ya. Itu yang akibat tekannya di situ, sehingga operational business cycle ini harus benar-benar terkontrol, terkendali dan dibutuhkan koordinasi yang kuat. Nah, ini diperlukannya improvement, artinya mungkin evaluasi setiap bulannya apa yang terjadi bulan lalu, katakan proses produksi, berapa jumlah yang dibutuhkan untuk produksi, berapa waktu lama yang dibutuhkan. Karena kalau kita bicara efisiensi, tentu ada ukuran-ukuran yang digunakan. Apakah ukuran angka dalam hal ini bisa dalam uang, bisa dalam waktu, bisa dalam jumlah tertentu. Contoh, bagian produksi dia akan membuat perencanaan produksi. Ternyata proses pengadaannya mungkin bahan baku dia tidak mengukur berapa sih resources yang dibutuhkan, mesinnya kapasitasnya berapa, gudangnya katakan kapasitasnya berapa, terus jumlah manusianya yang akan terlibat di dalam proses ini berapa. Dia tidak melihat itu semua, dia beli aja jumlah sekian. Begitu datang, taruh di mana ini barangnya, terus siapa yang akan melaksanakan proses produksi, terus jumlah orang kan ternyata cuma sedikit, mesinnya pun kapasitasnya tidak mumpuni untuk mengolah bahan baku yang begitu banyak atau yang terlalu kecil juga bisa. Nah, inilah kenapa operating cycle perlu melalui tahapan analisa. Nanti ada ukuran-ukuran yang akan dihitung, karena mungkin kita akan menghitung dari sisi efisiensi, apakah hitungan uang atau hitungan waktu. Itu nanti dihitung. Jadi prosesnya semuanya kalau tadi yang disampaikan Pak Lukman, jadi tentunya diawali dengan perencanaan ya Pak. Ya, perencanaan yang matang itu juga membutuhkan analisa. Kemudian proses itu berjalan, kemudian akan ada evaluasi. Menurut Pak Lukman, periode evaluasi itu yang terbaik seperti apa? Bulanan, 2 bulanan, tahunan atau gimana? Ini sih bisa tergantung dari kebijakan perusahaan. Tapi umumnya di industri dilakukan secara bulanan. Yang artinya itu harus lah. Tapi ada sebuah keputusan juga dari pihak manajemen, katakan dia ingin melihat ini harus ada monitoring yang day to day, ada juga yang weekly. Nah, ini tentunya kalau untuk kebutuhan internal biasanya perusahaan itu perlu kecepatan. Bahkan dengan sistem sekarang mungkin perusahaan lebih membutuhkan informasi yang daily ya, karena dia tahu berapa hasil produksi hari ini, berapa jumlah stok hari ini,
berapa jumlah SDM yang kita siapkan untuk produksi hari ini. Jadi untuk peningkatan yang lebih baik, daily juga menjadi kebutuhan. Selain weekly dan monthly tadi, Pak ya. At least sebulan sekali harus ada. Karena akan tergantung dengan kebutuhan ya. Tadi yang Pak Lukman sampaikan tadi. Ada juga by project mungkin ya. Kalau ada project yang tinggi perlu evaluasi setiap hari bahkan tadi disampaikan. Kemudian juga tergantung dengan jenis industrinya kan ya Pak. Jenis industrinya juga menentukan tuntutannya untuk melihat evaluasi proses perputaran bisnisnya seperti apa. Gitu ya. Oke. Kalau dari sisi perputaran proses bisnis ini sendiri itu dalam menentukan nanti nilai jual produk atau jasa ini seberapa besar Pak? Ini mutlak paling utama atau ada faktor lain misalnya dalam menentukan harga jual itu ada kompetisi, harga kompetitor, market seperti apa. Nah ini perputaran proses bisnis ini sendiri porsinya dalam menentukan harga jual dan entering market itu seberapa besar ya? Nah ini artinya sudah masuk ke dalam price structure ya, di dalam menghitung berapa sih ongkos produksinya. Yang menurut saya, menurut pribadi saya dari sisi finance view, bahwa ini adalah yang pertama Pak. Kenapa? Ini adalah merupakan produksi yang kita tahu hasilnya. Artinya dari pihak internal, pasti kan kalau kita memproduksi sesuatu, yang tahu angka nilai keluar berapa harga produksi adalah ya kita sendiri yang berada di dalam. Setelah itu kita tahu harga sekian hasilnya atau harga pokok produksi sudah tahu. Setelah itu baru kita tahu berapa sih kompetitor yang jual. Kok kita kenapa sih harga kita sekian? Mungkin setelah itu baru ada evaluasi Pak Trio. Kok harga kita ini terlalu tinggi, tidak bisa masuk ke pasar karena ternyata di pasar mungkin mereka punya harga produksi yang lebih efisien. Disitulah fungsinya kita melihat. Setelah proses ini kita tahu harganya berapa, keluar harga produksinya berapa. Nanti juga di dalam komponen itu juga akan terlihat apakah di prosesnya di harga bahan bakunya, apakah di proses produksinya, atau di proses distribusinya, atau di mana? Atau di piutang. Atau di mana? Di piutang yang bisa juga kan? Ya kan? Kalau misalnya di piutang ternyata pelanggan kita ini pembayarannya rata-rata di atas 2 bulan. Nah, iya. Itu merupakan cost juga ya, bukan pricing. Tapi intinya dari proses perputaran bisnis ini utamanya di sini COGS ya Pak. Iya. Menentukan COGS ya. COGS kemudian bekal ini akan manajemen termasuk di top level manajemen dan beberapa departemen berembuk menentukan nih kita mau masuk market nih. Karena itu siklus pertama yang dilewati. Ya tadi kita sampaikan kalau operating cycle itu mulai dari proses pengadaan. Di dalam pengadaan pun di sini sudah mulai itu prosesnya. Bagaimana memilih vendor atau dari mana resources yang kita akan pilih, dari impor atau dari dalam negeri, yang menentukan bahan bakunya kan tentu minimal dia 70-80% yang akan mempengaruhi harga produksinya. Setelah itu bagaimana proses pengolahan kita di sini di dalam perusahaan kita sendiri, misalkan dalam produksi kita menggunakan mesin-mesin yang high technology, apakah masih yang tradisional? Terus apakah kita menggunakan sumber manusia yang banyak, ya kan? Apakah menggunakan teknologi yang canggih? Nah itu nanti setelah itu proses penyimpanan, proses penjualan dan piutang. Ini semuanya tahapannya dievaluasi untuk menghasilkan yang paling efisien, paling efektif untuk perusahaan. Akhirnya sih ujung-ujungnya kinerja perusahaan. Oke, Pak Lukman. Ini tadi yang Pak Lukman sampaikan sebagai tahapan pertama. Ya. Operating business cycle gitu ya. Jadi Pak Lukman menyampaikan juga dari proses perputaran bisnis ini ada proses berikutnya. Iya. Apa itu Pak? Iya. Nah, nanti tadi di awal kita sudah sampaikan bahwa ada dua kategori atau perbedaan. Yang pertama operating cycle, yang kedua adalah cash cycle. Nah, bedanya di mana? Karena kalau operating cycle tadi proses pengadaan sampai dengan piutang tadi. Ini kalau operating itu kegiatannya dan belum melibatkan uang. Seperti contoh, kalau kita menerbitkan PO untuk pengadaan, kan belum ada uang yang dibayar, kecuali di situ ada unsur down payment atau cash. Nah, anggaplah ini kita diberi kredit, sehingga ada cukup waktu untuk kita melakukan perencanaan pembayaran.
Jadi pengadaannya, kegiatan di operasional atau produksinya itu belum melibatkan uang. Kalau cash cycle sudah mulai ada kegiatan yang melibatkan dana, pengeluaran dana dan penerimaan dana. Oke, Pak Lukman, itu tadi adalah teaser untuk kita masuk ke sesi kedua. Sesi pertama kita akhiri dengan operating business cycle yang bukan cash cycle ya, operational cycle gitu ya. Jadi proses dari perputaran produksi lebih ke arah sana ya. Sampai dengan piutang sebetulnya hanya belum melibatkan perhitungan uang. Gitu ya, sebenarnya belum. Kita akan lanjutkan obrolan kita nanti dengan membicarakan mengenai cash cycle-nya, termasuk nanti saya mohon Pak Lukman memberikan gambaran juga mengenai standarisasi, Pak. Iya. Sekarang proses produksi, distribusi dan sebagainya itu tidak terlepas dari standarisasi. Iya, betul, Pak. Kita akan menanyakan itu. Baik. Sahabat Inspiring, kita akhiri sesi pertama. Kita akan lanjutkan di sesi kedua nanti. Obras kali ini mengenai proses perputaran bisnis. Tadi kita sudah membahas mengenai operational cycle. Kita akan lanjutkan dengan cash cycle di sesi kedua nanti. Dan jangan lupa kita akan membahas juga mengenai standardization atau certification di dunia bisnis ini seperti apa. Kita ketemu lagi di sesi kedua. Tetap sehat, tetap semangat. Salam inspirasi. Sahabat Inspiring, salam inspirasi. Kita ketemu lagi di sesi kedua pembahasan proses perputaran bisnis. Tadi kita sudah membahas mengenai operational cycle, kita akan lanjutkan dengan cash cycle. Jadi kesatuan proses perputaran bisnis. Kita sudah mendapatkan gambaran yang cukup detail tadi mengenai operational cycle. Kita akan bahas, kita lanjutkan dengan cash cycle. Pak Lukman, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan cash cycle. Baik, tadi Pak Lukman menyampaikan operational cycle sudah bahwa prosesnya mulai dari order ya, pengadaan, jadi mulai dari bahan baku sampai dengan distribusi, penjualan, piutang, pertanyaan kembali. Nah, tapi itu dari sisi operasional, belum mengenai sisi keuangannya. Kalau tidak salah ini yang cash cycle ini mengenai sisi keuangan dengan proses yang sama tadi yang dijelaskan, tapi ini dilihat dari sisi keuangannya. Dan ini saya kira sangat penting dalam bisnis cycle ini dan mungkin sangat juga ditunggu-tunggu penjelasannya oleh sahabat Inspire semua. Ya. Silakan Pak. Baik Pak Brio. Jadi pembicaraan kita semakin menarik Pak Brio ya. Di awal sesi 1 tadi kita sudah bicara mengenai operating cycle, dimana prosesnya sama ini prosesnya dari mulai pengadaan sampai dengan diterimanya uang dari hasil penjualan atau piutang. Nah sekarang kita bicara mengenai cash cycle. Kalau tadi bicara kegiatannya operasionalnya, tapi di mana mulainya cash cycle-nya atau uangnya mulai siklus uangnya. Nah dari proses pengadaan tadi tentunya kita akan melakukan, perusahaan akan menyiapkan pendanaan untuk membayar apa yang sudah dibeli. Contoh di bahan baku, katakan kita diberikan kredit 30 hari, maka setelah 30 hari setelah proses pengadaan, maka siklus keuangan sudah mulai terlibat di dalam, yaitu 30 hari kemudian keuangannya harus disiapkan untuk proses pembayaran. Itu baru dari sisi pembayaran utang atau pembayaran atas pengadaan bahan baku atau bahan penolong atau pembelian di awal proses operasional. Nah setelah itu masuk ke dalam proses produksi, kalau di perusahaan industri produksi, dia harus menyiapkan lagi tuh sumber daya manusianya kan harus dibayar, mesin-mesin harus dihidupkan, apakah dengan listrik atau dengan bahan minyak, gitu ya. Nah di situ ada biaya lagi. Operasional. Nah ini kan harus ada uang yang harus dikeluarkan untuk membiayai biaya tersebut. Variabel cost-nya bermunculan di situ ya. Belum lagi nanti setelah proses ini nanti ada lagi proses pembayaran utang atas pembayaran listrik, pembayaran biaya tadi ya. Terus setelah itu biaya-biaya yang melibatkan di distribusi, penyimpanan. Dia harus menyiapkan gudang. Kalau gudangnya sewa, dia harus membayar sewa.
distribusi, logistik, pengiriman ya. segala macam. Proses penjualan akan melibatkan lagi human resources atau sumber daya yang bagian marketing, bagian yang menjual, bagian yang mengirim dan sebagainya. Di situ ada lagi proses lagi, yaitu pendanaan untuk membayar biaya tersebut. Ternyata belum selesai itu masih di situ. Itu siklus yang sifatnya pengeluaran. Perusahaan belum mendapat apa-apa dari hasil itu. Nah, karena proses penjualan sudah terjadi, maka muncullah yang namanya piutang. Baru di ujung sini mulai ada cash cycle dalam bentuk penerimaan setelah hasil penjualannya terjual dan ditagih. Maka uang akan mulai beredar masuk dan uang ini akan apa? Dikeluarkan lagi nanti untuk proses pengadaan. Begitu selanjutnya berputar. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa proses ini harus dievaluasi. Jangan sampai uang yang sudah keluar ini terlalu panjang waktunya sampai dengan uang diterima ini berapa lama. Nah, ini jadi hitung dalam bentuk hari atau kuantifikasi dalam bentuk berapa kali di tahun. Oke, seperti itu Pak. Jadi tadi kalau kita rangkum dari operational cycle dan cash cycle tadi, kalau operational cycle akan mengevaluasi prosesnya sendiri. Ya. Seperti apa nih prosesnya? Iya. Efisiensi di mana nih? Atau ada pemborosan di proses mana ini yang terjadi gitu ya. Sementara kalau cash cycle itu akan menghitung atau mengevaluasi masalah uangnya nih. Ada pemborosan biaya di mana? Ada kemungkinan nggak efisiensi di sektor mana, misalnya gitu ya. Dan ini bisa dikombinasikan karena dari sisi operasional dengan cost tertentu mungkin terjadi pemborosan atau sebaliknya bisa terjadi efisiensi nih kalau proses sama cash cycle ini dikombinasikan. Jadi ini menjadi sangat penting dalam setiap bagian dari perusahaan itu untuk memahami ya Pak ya. Karena tidak hanya dari sisi produksi saja atau dari top level manajemen saja yang menentukan bagaimana efisiensi dalam perusahaan itu dari sudut keuangan maupun dari sudut operasional. Mulai dari belanja, purchasing, procurement sampai dengan ujungnya marketing, sales gitu ya. Semuanya harus menyadari cycle dua masalah operasional sama cash cycle. Kita harus sama-sama menyadari sehingga ownership-nya di setiap bagian perusahaan itu sedemikian tinggi untuk efisiensi, untuk meningkatkan performance perusahaan gitu ya Pak ya. Dan ada satu hal lagi Pak Priyo, karena ini dilakukan berulang-ulang, akhirnya cycle, akhirnya kan akan ketemu sebuah standar yang standar bakunya seperti optimum. Nah, yang paling optimum adalah ini. Nah, akhirnya dari pihak manajemen juga nanti akan menentukan, kalau sudah ketemu titik optimumnya, maka akan dibuat namanya SOP. Produksi, kamu harus memproduksi sekian hari dengan jumlah sekian, sudah ada formulasinya. Misalkan bahan baku sejumlah ini, cukup dengan 5 orang dengan mesin yang menyala sekian jam. Nah, semua SOP standar-standar dibuat di sisi pengadaan, produksi, distribusi, penjualan, hutang dan sebagainya. Itu dibuat SOP yang standar operating procedure. Sehingga siapapun nanti yang melakukan kegiatan itu, misalkan ada pergantian di situ ya, pergantian SDM, mereka nggak perlu canggung lagi karena sudah ada SOP-nya seperti ini, 1, 2, 3 langkah-langkahnya sudah ada. Nah, itulah gunanya evaluasi yang akhirnya menjadi standar yang baku gitu. Karena cycle dievaluasi rutin sehingga menjadi sistem. Ya, dengan SOP itu menjadilah itu sistem. Jadi sistem ini sudah mapan, siapapun yang terlibat akan mengikuti sistem, kita akan menjadi standar. Oke. Lanjutan nih Pak. Tadi seperti yang saya sampaikan tadi di depan, kita akan ini bicara mengenai sistem, mengenai SOP, mengenai standar kan Pak. Nah, standar apa sih Pak sebetulnya yang menjadi pegangan? Kalau ini tadi kan internal ya. Kemudian karena cycle, kemudian menjadi sistem, menjadi SOP, menjadi standar. Tapi kan internal di perusahaan. Bagaimana adakah standar internasional atau nasional yang melihat bahwa perusahaan itu dari operating cycle maupun cash cycle-nya sudah bagus gitu. Bagaimana Pak? Baik. Nah, menarik Pak Priyo ini.
terkait dengan sistem ataupun prosedur yang sudah dilakukan. Kalau tadi kita sampaikan ini SOP, standar operating prosedur, tentunya yang mengetahui dan yang melakukan adalah hanya di pihak internal perusahaan. Artinya kalau mereka mengukur, oh kami sudah bagus, SOP kami sudah lengkap dan sudah terstandarisasi dengan SOP yang kami lakukan sendiri. Oke, bagus. Tetapi apakah ini ada pengakuan dari pihak eksternal, baik skalanya nasional maupun skalanya internasional? Tentunya perusahaan-perusahaan yang merasa SOP-nya sudah bagus, dia tidak akan puas dengan standar yang mereka katakan bagus dari sisi internal. Mereka butuh pengakuan dari eksternal, baik itu nasional atau internasional. Nah, seperti yang Pak Pio sampaikan, untuk standar nasional kita sudah ada di negara kita di Indonesia, namanya Badan Sertifikasi Nasional. Mereka lah badan independen yang akan melegalkan SOP tersebut, mensertifikasi. Sehingga SOP Bapak atau SOP perusahaan Bapak memang sudah bagus Pak. Oleh karena itu kami uji Pak. Nah, melalui Badan Sertifikasi Nasional. Nanti berupa KAN atau apa gitu kan. Sehingga si perusahaan nanti mendapatkan pengakuan secara nasional. Itu baru di sisi nasional melalui Badan Sertifikasi Nasional. Ternyata dari situ juga kita belum puas Pak. Kenapa? Ini perusahaan ini tentunya kan berhubungan dengan beberapa pihak dari nasional, tapi juga level internasional. Misalkan perusahaan itu mengimpor bahan baku dari luar, sehingga mereka juga perlu mencari vendor-vendor yang dari luar, atau mereka punya partner-partner di luar negeri. Nah, perusahaan ini yang sudah bagus SOP yang membutuhkan pengakuan secara sertifikasi secara internasional. Nah, sekarang badan apakah yang membuat sertifikasi nasionalnya menjadi SOP-nya menjadi tersertified secara internasional. Nah, ada namanya yaitu ISO, International Standard Organization. Mereka melakukanlah pengujian terhadap SOP yang sudah perusahaan punya. Nanti ISO ada bermacam-macam. Ya, dibutuhkan apa perusahaan tergantung dari masing-masing. Iya. Kita bahkan mendapatkan update nih Pak mengenai ISO certification tadi gitu ya, bahwa tadi secara internal sudah matang nih dengan membuat SOP sendiri, tapi perlu pengakuan dari luar. Kalau di negara kita ada SNI, ya, BSN, SNI, kemudian KAN, itu juga lembaga-lembaga yang melakukan sertifikasi standar gitu ya. Kemudian ISO tadi disebutkan oleh Pak Lukman tadi, yang ini internasional karena perusahaan-perusahaan ini membutuhkan juga pengakuan internasional, sertifikasi internasional untuk mereka mendapatkan bahan baku dari luar atau mereka berusaha masuk pasar internasional. Bahkan update-nya tadi yang saya sampaikan Pak, sekarang untuk ikut tender beberapa BUMN pun itu diminta untuk tersertifikasi ISO. Iya, betul ya Pak ya. Betul. Ini artinya bahwa kesadaran pihak pemerintah maupun para pengusaha sudah mulai. Jadi dimulai dari pihak pemerintah. Ini mereka mensyaratkan untuk perusahaan-perusahaan yang mau melakukan tender dengan pemerintah harus tersertifikasi ISO. Sehingga nanti secara tidak langsung ini mengedukasi para pengusaha. Mereka harus ISO juga. Kalau negara saja sudah mensyaratkan ISO, maka perusahaan dengan sendirinya mereka akan mengejar sertifikasi itu dan menjadi menjadi nilai tambah bagi perusahaan, karena dengan mendapatkan tender perusahaan dan tentunya mereka omsetnya semakin meningkat. ISO certification, itu penting ya Pak, buat perusahaan ya. Karena kalau ISO certification itu ya saya tahu ada 9001 2015, ada 45001 2018. Itu apa saja sih Pak sebetulnya? Nah, karena begitu banyaknya SOP yang terkait di perusahaan, sehingga pihak independen dalam ISO juga membagi dalam beberapa kategori ISO. ISO yang terkait dengan sistem manajemen mutu yang tadi Bapak sampaikan, nah itu disebut dengan SOP 9001 2015.
Nanti di samping itu ada ini khusus untuk menguji atau sistem manajemen mutunya sudah terlaksana dengan baik. Komitmen manajemennya sudah terlibat belum di sana. Terus fokus terhadap pelanggan bagaimana mereka treatmentnya. Nah itu adalah di dalam sistem manajemen mutu yang kita sebut dengan ISO 9001 tahun 2015. Oh jadi itu 9001 2015 itu manajemen mutu ya, sistem manajemen. Sistem manajemen mutu. Jadi apabila perusahaan tersertifikasi dengan 9001 2015 itu dia sudah dijamin oleh ISO bahwa sistem manajemen mutunya sudah berjalan. Ya, betul. ISO itu sertifikasi itu berlaku berapa lama, Pak? Biasanya berlaku untuk 3 tahun, tapi nanti ada evaluasi selama setahun. Oh setiap tahun ada evaluasi, tapi dia 3 tahun untuk sertifikasi kembali. Resertifikasi itu karena perlu dilakukan untuk kenapa dilakukan setahun sekali evaluasi untuk melihat konsistensi mereka melakukan apa yang sudah mereka standarisasi sendiri. Tadi SOP sudah untuk atau yang sampai juga mengingatkan mereka juga mungkin kalau setahun sudah lupa nih atau sudah mulai keluar dari standarnya, diingatkan lagi. Bagaimana mereka menjalankan, karena sertifikasi itu bukan merupakan prestasi, betul. Tapi itu adalah awal untuk bagaimana mereka mengimplementasikan itu dalam kehidupan pekerjaan sehari-hari. Betul. Jadi memang continuous Pak. Kayaknya kita perlu untuk membahas sertifikasi ISO ini tersendiri nanti, Pak. Boleh. Nah, ini sangat penting. Baik Pak Lukman, untuk obras kali ini kita akhiri untuk operating cycle dan cash cycle mengenai proses perputaran bisnis dalam satu perusahaan. Bahkan tadi Pak Lukman juga sudah menyampaikan mengenai pentingnya sertifikasi baik itu nasional skalanya maupun internasional. Dan apa peluang-peluangnya kalau sudah tersertifikasi. Tadi disampaikan juga bahwa kalau kita tersertifikasi secara internasional ada kemungkinan kita mendapatkan network dengan luar negeri, baik itu mendatangkan barang-barang untuk didistribusikan di dalam negeri atau menjual produk-produk kita ke luar negeri, termasuk jasa tentunya, bukan hanya produk saja ya. Oke, terima kasih banyak Pak Lukman. Baik, kita ketemu lagi nanti dalam ISO certification. Baik, terima kasih. Sobat Inspiring, kita sudah dalam 2 sesi ini membahas mengenai proses perputaran bisnis, baik itu operational cycle maupun cash cycle, dengan Pak Lukmanul Hakim, Operational Director dari PT Inspiring Indonesia Consulting. Dan kita mendapatkan banyak informasi mengenai 2 hal utama tadi, operational cycle dan cash cycle. Bagaimana pentingnya dalam operasi suatu perusahaan, bagaimana efisiensi dan menjaga terjadinya pemborosan proses maupun cash. Saya harap ini menjawab pertanyaan dari beberapa sahabat Inspire yang menanyakan mengenai bagaimana proses perputaran bisnis suatu perusahaan. Dan bahkan tadi kita sempat membahas juga mengenai sertifikasi baik nasional maupun internasional. Kita akan ketemu lagi dengan Pak Lukman nanti, kita akan membahas mengenai sertifikasi terutama yang internasional, ISO certification, dengan pembahasan di obras episode berikut. Tetap sehat, tetap semangat, salam inspirasi.